Selamat siang, Bu Heri. Selamat siang Bu Retno, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana dengan kabar Bu Heri sendiri ya? Alhamdulillah sehat juga Bu Retno. Ada apa ya Bu Retno? Siang-siang begini mengajak ngobrol saya. Sepertinya Ibu Retno baru banyak pikiran. Terlihat itu Ibu Retno kurang semangat hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu Heri. Saya hari ini memang kurang semangat. Saya sampai pusing nih, Bu. Memang ada apa ya Bu? Ibu Retno kok sampai tidak semangat dan pusing? Begini, Bu Heri ya. Saya itu ingin curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Heri itu bisa membantu saya ya? Oh, dengan senang hati, Bu Retno. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Eee, Sebenarnya saya itu ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah ini yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Kalau boleh saya tahu, coba ceritakan, Bu. Mungkin saya bisa membantu Bu Retno sampai kok Bu Retno ini tidak semangat dan menjadi pusing ini. Oh iya, gini Bu, eee, ada tuh salah satu siswa saya itu yang namanya Farhan, itu sering mengumpat dan berkata kasar dan kotor Bu, terhadap teman-temannya itu di kelas. Nah, itu apa, entah itu saat di kelas maupun di luar kelas. Bahkan hari ini itu dia itu malah membuat temannya itu sampai menangis, Bu. Nah, eee, karena dia itu sering mengumpat temannya. Hmm, kenapa Ibu itu, Bu? Kok Mas Farhan itu sampai mengumpat itu, Bu? Begini, hari ini itu sebenarnya kan ada pelajaran menggambar. Tapi, Iya. karena hari ini tuh Farhan tidak membawa, krayon berwarna itu, nah akhirnya dia itu pinjem teman sebangkunya. Nah, karena apa, warna gambar yang dibutuhkan krayon tadi itu sama, akhirnya mereka jadi berebutan, Bu. Nah, hingga Farhan itu marah, sehingga mengumpat kepada temannya itu, sampai temannya itu menangis, Bu. Begitu, Bu. Eee, Iya. apakah Mas Farhan ini baru hari ini saja, Bu, melakukan umpatan-umpatan seperti itu? Ataukah mungkin sudah sering dilakukannya, Bu? Oh, hampir itu sering, Bu, hampir setiap hari. Mmm, itu kira-kira kenapa ya, Bu, ya? Kok Mas Farhan itu sampai mengumpat seperti itu? Mungkinkah Ibu ada alasan khusus ya, Bu, ya? Sehingga Mas Farhan itu kok setiap hari kok berkata dengan umpatan-umpatan seperti itu, Bu? Setelah saya telusuri ya, Bu, ya, ternyata Farhan itu ditinggal orang tuanya itu bekerja ke luar negeri, Bu. Akhirnya dia itu bersama neneknya. Nah,
dia itu kan kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, malah Farhan itu bergaulnya itu dengan anak di atas usia Farhan, Bu. Ya, dengan pemuda anak-anak kampung sana yang sering apa itu bergadang setiap malam dan sering anak-anak kampung itu berkata yang kotor, yang jorok dan sering mengumpat. Akhirnya itu Farhan itu apa meniru perkataan teman-teman pergaulannya di kampung itu, Bu. Seperti itu. Oh, jadi Mas Farhan ini adalah anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya ya, Bu, ya? Mm-mm. Apakah Bu Retno ini sudah pernah mengingatkan Mas Farhan, Bu, untuk berkata yang sopan dan berbicara yang sopan dengan teman-temannya agar tidak mengumpat seperti itu, Bu? Sudah setiap hari, Bu, saya ingatkan itu tidak hanya satu dua kali, bahkan sering, Bu. Oh, begitu, Bu. Lalu bagaimana ya, Bu, cara Ibu Retno ketika mengingatkan Mas Farhan agar tidak mengumpat seperti itu dan berkata kasar atau berkata jorok itu, Bu? Oh, gini Bu, saya itu sudah memberitahu dan menasehatinya Bu, bahwa berkata kotor, jorok, dan mengumpat itu adalah hal yang tidak baik dan tidak sopan. Apapun alasannya ya Bu ya, Iya. walaupun eh, Farhan kamu itu marah sekalipun ya, dan saya juga selalu mencontohkan bagaimana bersikap dan berkata yang baik, Bu. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, tuh ya saya juga sudah memberitahu, Bu, bahwa marah itu boleh, tapi tetap dengan berkata dan bersikap yang sopan. Saya sudah begitu, Bu. Begitu, Bu. Apakah nasihat yang Ibu berikan kepada Mas Farhan itu uh, bisa merubah perkataan maupun sikap dari Mas Farhan, Bu? Ketika mungkin ya, Bu, ya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati Mas Farhan. Apakah itu perkataan dari Mas Farhan itu ketika dia merasa marah seperti itu ya, Bu, ya? Belum, Bu. Ketika waktu jam istirahat, ternyata Farhan itu juga masih sering melakukannya. Nah, ketika itu ada suatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya, maka dia itu selalu berkata dan berbuat yang tidak baik pada temannya, Bu. Hmm, Begitu ya, Bu. Itu mungkin ya, Bu, ya, itu saya kira itu mungkin nasihat dari Bu Retno ini kurang mengena kali ya di hatinya Mas Farhan. Jadi hatinya Mas Farhan ini kurang terketuk gitu-gitu. Jadi nasihat-nasihat Bu Retno ini hanya masuk telinga kanan, lalu keluar lewat telinga kiri, Bu. Jadi nasihat Ibu itu hanya dianggap angin lalu saja itu, Bu. Ibu Retno mungkin itu bisa menggunakan nasihat lain ya, Bu, yang mungkin bisa mengetuk hatinya Mas Farhan agar ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya Mas Farhan itu dia tidak berkata kasar dan jorok, Bu. Begitu, Bu. Coba Ibu memberi nasihat-nasihat kepada Mas Farhan itu agar termengena, Ibu, di hatinya. Iya, Bu. Mungkin ya selama ini nasihat-nasihat saya itu eh, sebelum masuk ke dalam hati Farhat ya, Bu ya. Nah, sehingga hatinya itu belum terketuk ya sama sekali. Eh, Maka dia itu masih sering mengumpat. Padahal saya itu sudah sering menasehatinya, Ibu. Mungkin nasihat-nasihat saya itu hanya didengarkan saja, Bu. Tidak dihiraukan sama Farhat, Bu. Iya benar itu, Ibu. Jadi langkah
apa ya Bu selanjutnya yang akan dilakukan Bu Retno ini secepatnya agar hati Mas Farhan ini terketuk dan nasihat-nasihat dari Bu Retno ini bisa masuk ke dalam hati Mas Farhan, tidak hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri saja ya Bu ya. Iya. Di sini nanti saya akan berusaha, Bu, mengetuk hati Farhan itu dengan cara yang pertama itu saya akan membangun membangun perasaan empati, pada Farhan. Terus yang kedua itu saya akan mencoba, Bu, menjelaskan bagaimana perasaan orang lain itu yang mendapat perkataan kotor, jorok, dan mendapat umpatan. Itu apakah sedih, sakit hati, atau marah atau kecewa, Ibu? Lalu saya tuh juga akan memberikan pertanyaan yang membangun. Nah, sekiranya itu membangun empati dari Farhan bagaimana seumpama ya, seumpama dia itu mendapatkan umpatan atau perkataan yang jorok dari orang lain. Apakah dia itu nantinya akan sedih, sakit hati, marah, atau kecewa ya Bu ya? Setiap kelas ya, kelas itu di dalam kelas Iya. dia itu selalu membuat keributan. Nah, nanti juga saya akan membuat kesepakatan kelas, Bu. Nah, biar nanti dengan adanya kesepakatan kelas itu apa anak tidak berkata kotor, jorok dan membuat umpatan, Bu. Ya, Bu. Begitu ya Bu ya. Itu sudah benar ya Bu ya langkah yang diambil Bu Retno itu saya setuju Bu itu sudah sesuai. Iya, syukurlah. Sekarang saya sudah menjadi lega, Bu Heri, dan tidak pusing lagi. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu kalau Bu Retno sekarang menjadi lega dan tidak pusing lagi setelah menemukan solusi kali ini ya Bu ya. Selanjutnya Iya. Bu, adakah komitmen yang Ibu Retno lakukan Bu agar siswa-siswa Ibu, terutama ini Mas Farhan itu Bu, agar tidak berkata kasar, jorok dan mengumpat lagi Bu kepada teman-temannya? Iya, saya akan tadi berusaha membangun rasa empatinya pada Farhan dengan mengetuk hatinya ya, Bu, ya, bahwa perkataan jorok, kasar, dan umpatan itu dapat menyakiti hati, ya, membuat sedih dan kecewa. Jadi Farhan itu agar bisa selalu berkata yang baik dan sopan. Nah, serta dapat memilah-milah, Bu, teman yang membawa dampak positif maupun negatif. Nah, kemudian bisa dibarengi dengan merevisi kesepakatan kelas agar berkata dan bersikap yang sopan. Nah, sehingga itu akan dapat mudah menegur apabila siswa-siswa itu melanggar, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali itu, Bu. Semoga solusi dari Bu Retno ini berhasil ya, Bu ya. Dan dapat membuat siswa-siswinya Bu Retno berperilaku sopan, berperilaku yang baik dan berkata yang sopan ya Bu ya, tidak mengumpat lagi, tidak berkata jorok lagi. Ini Hmm. terutama ini Mas Farhan ini ya Bu ya. Sekarang bagaimana Bu perasaannya Ibu Retno saat ini setelah mendapatkan solusi ini Bu? Alhamdulillah Bu Heri, saya sudah merasa lega perasaan saya sekarang dan saya juga merasa senang karena sudah mendapatkan solusi, Bu. Sebelumnya saya sudah merasa pusing, Bu, merasakan anak yang bernama Iya. Farhan itu ya merasa bingung untuk bercerita pada siapa ini permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Ya, Bu. Ya, semoga di pertemuan ini siswa-siswinya Bu Retno ini
dapat berkata dan beri perilaku yang sopan Ibu ya. Sehingga tidak ada lagi perkataan yang jorok, perkataan kotor serta umpatan. Dan Ibu Retno dapat lebih bersemangat lagi ya Bu ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Heri ya atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya dapat bercerita dengan senang hati sehingga pikiran saya menjadi lega, senang dan tenang. Terima kasih ya Bu ya atas semangatnya dan semoga Ibu Heri juga selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Retno. Selamat siang. Siang Ibu.